wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdalas salatu wassalam wa fi lutfi wa afiyah wassalamah wa fi bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Shadaqallahul adzim. Kepada para alimul ulama yang kami hormati, kepada Ibu Ketua Majelis Al-Mubarak yaitu Ibu Maryam yang kami hormati, beserta jajaran pengurusnya yang tak bisa kami sebutkan namanya satu persatu yang kami hormati, dan tak lupa pula kepada seluruh ukhtiku ukhti filah calon bidadari surga ini insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita semuanya telah diberikan kenikmatan berupa iman dan Islam, kenikmatan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam rangka merayakan hari raya Idul Adha yang ke 1945 Hijriah, nggih. 1445 Hijriah, maaf keliru nggih. By the way, ngomong-ngomong tentang Idul Adha, ini tidak lepas daripada historical filosofi, kisah teladan daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salam beserta putranya yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Seseorang itu apabila kuat imannya maka lebih berat ujiannya. Saya ulangi sekali lagi ya. Seseorang itu apabila kuat imannya maka lebih berat ujiannya. Seperti halnya yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini, sehingga Allah menyebutnya sebagai bapaknya para nabi, sebagai Khalilullah, kekasih Allah, sebagai uswah teladan bagi kita semuanya dengan kesabaran yang beliau jalani ketika beliau mendapatkan beberapa ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa saja ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim? Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang bagaimana kesabaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini. Nah, setelah kita nanti mengetahui bagaimana kesabaran beliau, apakah sebanding ujian yang diberikan oleh Allah terhadap Nabi Ibrahim itu, apakah sebanding dengan kita? Tentu saja tidak akan pernah sebanding ujiannya Nabi Ibrahim ini. Lalu apa saja ujian Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama, ujian Nabiullah Ibrahim ini pertama kali datang dari keluarganya sendiri, yaitu datang dari bapaknya. Siapa bapaknya Nabi Ibrahim? Siapa yang tahu? Siapa namanya bapak Nabi Ibrahim? Mosok sama nih kayak kira lu ngerti rek? Hah? Bapaknya Nabi Ibrahim sinten? Deremar ya. Bapak Nabi Ibrahim bernama Azar. Azar ini siapa? Azar ini adalah penyembah plus pembuat patung-patung berhala. Ini bapak kadernya Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim di dalam hatinya meyakini bahwa tiada Tuhan selain
Allah. Dalam hati Nabi Ibrahim ini beliau meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, akan tetapi hal ini merupakan suatu tantangan yang berat bagi Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena bapak kandungnya sendiri penyembah berhala, sekaligus pembuat berhala. Jadi patung sing gawe pada waktu zamane Nabi Ibrahim itu bapaknya Nabi Ibrahim sendiri. Jadi patung patung digawe-gawe dhewe, disembah-sembah dhewe. Tapi waktu itu Nabi Ibrahim meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu Nabi Ibrahim memberitahukan kepada bapaknya. Nah, bapaknya ini sudah mengetahui bahwa berbeda pendapat, berbeda keyakinan dengan Nabiullah Ibrahim, tapi bapaknya ini disembunyikan hal ini karena pada waktu itu masyarakat semuanya penyembah berhala. Akan tetapi apa yang terjadi? Lama kelamaan pasti ketahuan. Akhirnya Nabi Ibrahim ini dilaporkan oleh masyarakat kepada rezim yang berkuasa pada saat itu, yaitu Raja Sinten. Raja pada zaman ini. Raja zaman Nabi Ibrahim. Fir'aun kan Nabi Musa. Nabi Ibrahim sinten? Raja Namrud. Dikasih tahukan kepada Raja Namrud. Terus apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Ibrahim ini dibawa ke kerajaannya Raja Namrud. Kemudian apa yang terjadi? Raja Namrud akhirnya membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini dibakar di tengah-tengah tumpukan kayu bakar. Kemudian kayu bakar tersebut dibakar. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada api tersebut, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Jadi api ini netral menurut Allah. Api bisa panas, bisa juga dingin. Itu jika Allah menghendaki. Terus akhirnya api itu berubah menjadi dingin dan Nabiullah Ibrahim ini tidak terbakar. Nah, di saat kayu bakar udah habis dibakar, kemudian menjadi abu, tiba-tiba rusak di tengah-tengah abu. Kan semua orang kan mengiranya Nabi Ibrahim udah hangus ya. Namrud ini sudah puas karena sudah membakar Ibrahim. Begitu kayu bakarnya habis terbakar, Namrud kan selego dibakar. Dikirane Namrud Ibrahim ini pun meninggal, okay? Tapi di tengah-tengah tumpukan kayu bakar yang sudah menjadi abu, tiba-tiba muncul Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim di tengah-tengah kobaran api tersebut, beliau kedinginan karena api tersebut diperintah oleh Allah untuk menjadi dingin, jadi nggak panas. Nah, kemudian akan tetapi Raja Namrud tersebut tetap mengelak, gak bisa menerima dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Padahal kalau orang yang sudah berpikir wong waras pasti percaya sama Nabi Ibrahim, perkataannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, karena sudah ditunjukkan kebesarannya Allah. Tapi Namrud itu tidak mendengarkan. Namrud itu jenenge wong wis ketutupan sombong gengsi, ketutupan sombong gengsi, mengelak dengan kebenaran. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim ini berdebat dengan bapak kandungnya sendiri, lalu diusir. Nabi Ibrahim ini akhirnya meninggalkan bapak kandungnya itu tersebut, meninggalkan Azar. Kemudian Nabi Ibrahim itu berhijrah, tidak tinggal di tempat situ tersebut. Lalu apakah ujian Nabi Ibrahim selesai sampai di situ? Apakah masih ada? Masih ada, nggih. Setelah Nabiullah Ibrahim ini menikah, Nabi Ibrahim ini menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik jelita. Siapa yang tahu istri Nabi Ibrahim ini siapa? Siti Sarah. Sarah ini adalah seorang wanita yang sangat cantik. Bahkan diceritakan dalam sejarah, Sarah ini saking cantiknya, jika ada seorang laki-laki memandang wajahnya Sarah ini, maka laki-laki tersebut terpesona dengan kecantikan Sarah. Ya wis paling ya wis gak sebayang nih, paling sewayu. Nah, karena mempunyai istri yang cantik, akhirnya Allah mendatangkan ujian lagi dari
mempunyai istri yang cantik tersebut, jadi diuji dengan istrinya. Bojone sing wayu niku ternyata digodha karo Raja Mesir. Raja Mesir ini tertarik jatuh cinta dengan Sarah, digoda Sarah ini. Tapi kan Sarah tidak mau ya. Pada akhirnya Raja Mesir ini mengusir Sarah dan Ibrahim. Diusir dari Mesir, akan tetapi sambil diberikan seorang budak yang bernama sinten? Hajar ya. Diberikan budak yang bernama Hajar. Jadi Nabi Ibrahim, Hajar dan Siti Sarah ini keluar dari Mesir menuju ke negeri Syam. Negeri Syam itu kalau sekarang ini disebut apa? Negara apa? Palestina, Palestina. Yang sekarang ini disebut dengan Palestina. Jadi dari Mesir menuju Palestina. Kemudian di Palestina tersebut masih diuji lagi Ibrahim ini. Apa ujiannya? Nabi Ibrahim ini menikah bertahun-tahun dengan Sarah, itu tidak mempunyai anak, nggak diberi keturunan sampai Nabi Ibrahim itu sampai tua, belum juga dikasih keturunan. Terus kemudian Nabiullah Ibrahim ini berdoa kepada Allah, yang doanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Napa dongane? Sinten sing ngarep doane Nabi Ibrahim. Doanya diabadikan dalam Al-Qur'an. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Niku dongane. Lek jenengan misale pun nikah napa ngandani ten yogane napa sinten ngoten, kalau mau udah menikah kepengin punya anak, berdoalah Rabbi habli minas sholihin seperti doanya Nabi Ibrahim ini nggih. Tapi walaupun sudah punya anak, jenengan berdoa niki nggih saged. Nggih, biar minta apa? Biar minta anak yang soleh. Biasanya ini kalau saya udah kebiasaan di setiap sujud terakhir setelah membaca 3 kalimat sujud terakhir itu mesti saya tambahi dengan Robbi habli minas sholihin. Jadi mendoakan anak kita, boleh jenengan berdoa Robbi habli minas sholihin niku, setelah sholat niku jenengan berdoa niku mboten napa-napa. Nah, setelah itu kan bertahun-tahun mboten nggadah yuga nggih. Sarah niki akhirnya meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Lah lek niki umpamane jenengan bojone niku kan rabina maneh ngoten angsal napa mboten? Nek jenengan angsal napa mboten? Nah, niki Sarah niku menyuruh Nabi Ibrahim menikah lagi. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Ya, contoh misalnya perkataan saiki ya, misalnya zaman saiki lho. Pak, sampean rabi maneh, ngoten nggih. Jarine Nabi Ibrahim ya napa? Enggak mau, Mak. Aku kan cinta sama kamu saja, misalnya cinta aku cuma kamu kan gitu. Kan soalnya Sarah itu udah cantik. Nabi Ibrahim sebenarnya nggak mau menikah lagi. Tapi kalau misalnya orang sekarang, orang sakongkon rabi bojo, ambek bojone kon rabi dhewe gitu kan. Niku nek saniki, tapi Nabi Ibrahim mboten. Nabi Ibrahim disuruh menikah lagi tapi Nabi Ibrahim tidak mau. Kemudian sama Sarah kan didesak terus Akhirnya apa jawaban Nabi Ibrahim? Saya mau menikah lagi asalkan kamu yang memilihkan. Terus dipilihkan sinten? Sinten sing arep? Akhirnya nikah lagi kali sinten? Siti Hajar. Nggih, akhirnya dinikahkan lagi sama Siti Hajar. Nah, Hajar niki wau sinten? Hajar tadi adalah budake nggih. Budaknya Nabi Ibrahim tadi dimerdekakan kemudian dinikahi. Tapi ngapunten sebenarnya Hajar niki kok bukane wanita, ngapunten maksudnya bukan kalau dibandingkan Sarah itu berbeda seperti langit dan bumi. Kalau Sarah itu cantik jelita, tapi Hajar ini hitam orangnya, kayak orang wong ireng wong di sebangsa wong ireng. Sebenarnya Hajar ini ireng. Tapi karena istrinya yang meminta, Nabi Ibrahim akhirnya menikah dengan Siti Hajar. Kemudian setelah menikah lalu Allah ini mengabarkan bahwa sebentar lagi Nabi Ibrahim ini akan diberikan seorang keturunan yang bernama Ismail. Jadi Nabi Ismail ini adalah putra dari Nabi Ibrahim dengan Hajar. Nah, setelah Hajar mempunyai anak yang bernama Ismail ini, terus apa yang terjadi? Ternyata Sarah ini kan ya sama seperti kita manusia biasa, maksudnya sama wanita seorang perempuan. Sarah ini akhirnya cemburu. Jadi Sarah ini muncul sifat kewanitaannya. Sarah ini cemburu dengan Hajar dan
Ismail. Akhirnya apa? Sarah meminta agar Hajar dan Ismail ini dijauhkan dari pandangannya Sarah. Akhirnya Nabi Ibrahim pun membawa Hajar dan Ismail ini ke suatu tempat yang sangat tandus, kering, yang tidak ada penduduknya. Jangankan manusia, hewan dan tumbuhan pun nggak ada yang tumbuh di sana. Karena apa? Karena saking panasnya, saking keringnya, gitu. Kalau sekarang ini disebut dengan negara apa? Al-Hijar. Sing enten zam-zame niku pundi? Mekah, yang sekarang ini disebut dengan Mekah. Jadi Mekah dulu itu belum ada air zam-zam deh. Dulu itu kering, tandus, tidak ada air, tidak ada binatang, hewan di sana yang tumbuh, tumbuhan pun nggak ada, padang pasir. Jadi Sarah dan Hajar dan Ismail setelah tiba di Mekah tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Hajar dan Ismail. Kemudian ditinggalkannya lah Hajar dan Ismail ini di suatu tempat yang tandus kering tersebut. Nabi Ibrahim ini kembali lagi kepada Sarah. Lalu setelah bertahun-tahun Nabi Ibrahim ini punya kesempatan mempunyai waktu, kemudian dia berkunjung ke Mekah untuk menemui putranya yaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ini bertemu dengan Nabi Ismail suweneng nggih, jenenge bertahun-tahun nggak pernah bertemu dengan ayahnya nggih. Jadi suweneng. Nah, baru aja semalam Nabi Ibrahim di Mekah. Nabi Ibrahim ini tiba-tiba bermimpi, Bu. Mimpine napa? Disuruh menyembelih Nabi Ismail, disuruh menyembelih putranya. Nah, semalam niku Nabi Ibrahim bermimpi oleh Allah diperintahkan untuk menyembelih putranya. Lalu sampai dua malam pun sama, sampai 2 malam. Terus akhirnya di malam yang ketiga tetap saja mimpinya disuruh menyembelih Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim ini akhirnya bercerita dengan Nabi Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya semalam aku bermimpi, aku disuruh oleh Allah untuk menyembelihmu. Lalu bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Apa jawaban Nabi Ismail? Apakah Nabi Ismail ini menentang mboten? Mboten. Lek anak sing berbakti, anak soleh, Nabi Ibrahim ini soleh. Kalau anak yang nggak soleh, ngapain aku yang disembelih? Ya kan ayah yang lebih tuaan. Misalnya kan ngoten nggih, niku lek misalnya anaknya nggak soleh gitu. Tapi Nabi Ibrahim ini kan soleh. Jadi jika ini memang perintah Allah, wahai ayahku, laksanakanlah. Insya Allah aku niscaya akan menjadi orang yang bersabar. Akhirnya Nabiullah Ibrahim ini ngomong sama ibunya, sama Hajar, untuk dibawanya Nabi Ismail ini jalan-jalan, ya. "Wahai istriku, sisirlah rambut Ismail, berikanlah makanan yang terbaik dalam Ismail ini, berikanlah pakaian yang terbaik, berikanlah makanan yang enak-enak. Mau dibawa kemana?" kata Hajar. "Mau dibawa kemana, wahai suamiku?" katanya Nabi Ibrahim. "Aku mau bawa jalan-jalan istriku, karena sudah lama aku tidak bertemu dengan Ismail ini." Kemudian Nabi Ismail ini dibawa ke suatu bukit. Dibawa ke satu bukit, tapi di dalam perjalanan Nabi Ibrahim ini nggak mulus-mulus saja nih. Kan ini perintah Allah, otomatis setan niku seneng napa mboten? Nek menungso niku taat kepada Allah niku setan seneng napa mboten? Jelas mboten seneng nggih. Setan niku nggodha teng Nabi Ibrahim niku. Ngilak-ngilakne Nabi Ibrahim. "Wahai Ibrahim, mau bawa kemana itu anak kamu? Mau aku sembelih." "Kamu sembelih, gila kamu Ibrahim. Dilakne gendeng sembarang wis." Terus apa? "Karena ini adalah perintah Allah, minggir kamu setan." Akhirnya dilempari oleh batu kerikil. Akhirnya Nabi Ibrahim ini mengambil batu kerikil, dilempari itu setan. Yang sekarang ini biasanya ibadah haji itu melempar zumroh itu ya. Itu melempar setan hakikatnya. Ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim, setan itu tidak berhasil ini menggoda Nabi Ibrahim, nggak berhasil. Akhirnya nggoda Ismail. Akhirnya Ismail itu digodok, kan Ismail masih kecil ya, masih kecil waktu itu. Ada yang bilang, ulama mengatakan ada yang 7 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Terus kemudian menurut kesepakatan para ulama,
Nabi Ismail ini udah menginjak masa remaja, menginjak masa bisa diandalkan sebagai seorang anak. Berarti kan isih remaja ngoten niku nggih, umur belasan tahun. Kemungkinan seperti itu. Terus menggoda Ismail, kan Nabi Ibrahim tadi nggak bisa digoda nggih. Terus akhirnya goda Nabi Ismail. Kemudian apa kata setan? Wahai Ismail, kamu tahu nggak? Kamu mau dibawa kemana? Kamu itu mau disembelih oleh ayah kamu sendiri. Terus kemudian apa kata Nabi Ismail? Kalau ini memang sudah perintah Allah, maka ini tidak ada urusan sama kamu, setan, minggir. Akhirnya Nabi Ibrahim Ismail ini melempari batu juga terhadap setan tersebut. Nah, puyeng setane, bapak rek nek digodha, anak rek nek digodha. Kabeh imane kuat terhadap Allah nggih. Nabi Ismail masih kecil juga imane tekadnya kuat. Terus kemudian masih punya satu harapan. Setan ini duwe satu harapan. Harapan yang terakhir terhadap sinten? Godha sinten malih? Godha Hajar. Batine setan kan wong wedok niku kan otomatis mengutamakan perasaan nggih. Biasa wong wedok nek ngerti anaknya tadi dibeleh kan pikire setan terus terpengaruh kan pikire. Terus digodha. Setan itu datang kepada Hajar, wahai Hajar, kamu tahu nggak anak kamu mau dibawa kemana sama ayahmu? Nggak tahu. Anak kamu itu mau disembelih oleh ayahnya sendiri, oleh suami kamu. Apa kata siapa? Kata istrinya. Apakah ini perintah Allah? Iya, katanya perintah Allah. Kalau memang itu perintah Allah, maka jangankan anakku, aku pun juga mau disembelih. Lah malah lebih gendeng ya. Lah setan ini tambah stres. Orang telu-telune ini mboten kena digodha, nggih. Nah, kemudian pada akhirnya setelah sampai di bukit, lalu setelah Nabi Ismail ini sudah berbaring, begitu pisau mau ditebaskan ke lehernya Nabi Ismail, tiba-tiba apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor kambing. Pada waktu itu tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi Allah itu tidak menyuruh untuk menyembelih Ismail, bukan begitu. Allah menyuruh Nabi Ibrahim ini untuk menyembelih kepemilikannya. Bagaimana imannya Nabi Ibrahim dan Ismail ini gitu loh. Jadi bukannya disuruh untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, seperti itu. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah diabadikan sampai sekarang, yaitu hari raya Kurban. Lalu apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari kejadian seperti ini? Hikmahnya adalah supaya kita itu bersabar dalam menghadapi ujian. Jadi kalau kita bandingkan, apakah ujiannya Nabi Ibrahim itu sebanding dengan ujian kita? Mboten nggih. Ujian Nabi Ibrahim itu berat. Jadi kita itu harus bersabar dan juga kita berusaha menjadi orang yang baik nggih. Terus apa sih ngomong iki wong wis sapi? Ya mboten sakjane. Maksudnya sama-sama belajar nggih. Apa sih ngomong nggih pun sabar nggih mboten. Biasanya nggih rasane nggih pengin ngemplok wong barang nek gregeten. Ya sama, bukannya kula kok nguwatek ngomong terus paling pinter, ya mboten nggih. Jadi kita bersama-sama belajar. Kita belajar untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang soleh, bagus good, menjadi orang soleh. Tapi kalau merasa dirinya lebih soleh dari orang lain, itu yang lebih berbahaya. Ojo sok keminter, ojo sok soleh, sok alim, sok paling pinter dewe, ngoten mboten asal nggih. Terus menjadi orang yang baik harus nggih. Tapi menjadi orang yang paling baik rusak itu bisa berbahaya, bisa merusak iman kita. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Jadi kita itu jangan suka merendahkan orang lain. Nggih napa mboten? Pun seneng rendahane wong liya. Pada suatu hari Nabi Muhammad ini didatangi oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad ini didatangi oleh malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala titip salam kepadamu." Ini dengarkan baik-baik Bu, buat pelajaran kita supaya kita jangan merendahkan orang lain. Karena gini loh, misalnya jenengan niku melihat misalnya kita bermajelis ngeten iki nggih, tapi jenengan delok wong sing libur-libur, misalnya nggih ngapunten, pakaiane buka-bukaan lah, bahkan ada yang minum-minuman keras kan wonten sing ngoten nggih. Tapi jenengan itu ampun sampai berpikiran elek, misalnya ngene, wong iku maksudnya
dalam batin tok lho nggih, jenengan batin tok wis dicatet karo malaikat. Jadi jangan kita merasa sok awak dhewe libur kudungan, terus nguwasi wong libur itu enggak apa muda-muda ngene iku, terus awak dhewe kita sok. Lah iku sing lebih berbahaya. Karena apa? Kita itu enggak tahu endingnya orang itu seperti apa. Ngene mboten? Ada kok orang pezina, ada kok pelacur tapi matinya husnul khotimah. Jadi kita jangan merasa sok. Nah, aku ngoten niki nggih kula ki ambek nggih ngeten iki mboten mesti mbene kan ngono lho. Kalau kita seperti ini, tapi kita itu cuma belajar, bukan kita kok merasa sok, ngoten nggih. Sama sekali, jangan seperti itu. Maksudnya ini juga nasihat pribadi nih. Allah seperti ini. Allah menitipkan salam kepada salam terhadap Nabi Muhammad. Kata Jibril apa? Wahai Muhammad, jika ada seseorang dari umatmu seumur hidupnya, niki diperhatikan nggih, seumur hidup. Ngerti seumur hidup nggih? Berarti selama sauripe mang wong iku ora tau ibadah. Ora tau ibadah wis. Misale umure niku wong iku umure 50 nggih. Terus 51 iku wonge mati. Lah umur 50 iku mang berarti kan kurang setahun mati nggih. Jadi selama 50 tahun dia maksiat. Wes mabuk, judi, zina, sembarang dilakoni misal lho iki nggih. Tapi kurang setahun wong iku mati bertobat kepada Allah. Apa kata Allah terhadap Nabi Muhammad? Allah itu ngampuni dosa-dosane. Jadi ampunan Allah itu lebih besar daripada murkanya. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Ini dengarkan betapa Nabi Muhammad itu mencintai kita. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril 1 tahun kelamaan Jibril, jangan 1 tahun lah dikasih kortingan, umatku kan lalai, kata Nabi Muhammad. Terus apa? Jibril kemudian naik lagi lapor kepada Allah, lalu Allah menyuruh Jibril menyampaikan lagi pada Nabi Muhammad. Kata Allah, wahai Muhammad, Allah titip salam lagi kepadamu. Jika ada seorang pun dari umatmu yang meninggal kurang 1 bulan di korting, mari setahun ini merosot nang saulan, ya kurang 1 bulan. Misalnya umurnya emang 50 siji kurang saulan memang dek mati, tapi kurang saulan tapi wongnya tobat. Apa kata Allah? Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Pancet dari Nabi Muhammad, ya Allah Jibril kesuwen saulan umatku iki lale Jibril, jangan lama-lama. Lalu apa? Jibril matur lagi nang Allah. Kemudian Jibril turun lagi dan mengatakan, wahai Muhammad, jika ada umatmu yang meninggal kurang 1 minggu, nah saya malah kurang seminggu, umurnya misalnya sampai swidak terus kurang seminggu mati, selama swidak tahun ini wong wis maksiat tok, tapi kurang seminggu tok iki mati, wong tobat tenanan, iku diterima karo Gusti Allah. Tapi iki nyang-nyangane Nabi Muhammad saking cintane nang kita umatnya. Apa jari Nabi Muhammad? Wahai Jibril, 1 minggu itu kelamaan Jibril, umatku iki lalai, mohonlah mintakan kortingan sama Allah lagi. Saking sayangnya Nabi Muhammad kepada kita Bu, padahal wis maksiat tok, tapi sik dijalukne dinyangne Nabi Muhammad. Lalu Allah Nabi Muhammad Jibril ini datang kepada Allah dan turun lagi menyampaikan yang terakhir kalinya. Wahai Muhammad, jika ada sebagian orang dari umatmu yang 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, bahkan birgorgir itu nyawone sono di tenggorokan, wong mau saumur hidupnya maksiat, tapi ketika malaikat maut mau mencabut nyawanya, wis di tenggorokan gini loh, tapi si orang mati Bu, wis di tenggorokan gini, wong itu menatap ke atas, menatap pandangannya kepada Allah. Orang tersebut benar-benar bertobat, benar-benar menyesali perbuatannya. Itu apa? Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni hambanya. Masya Allah nggih, betapa besarnya ampunan Allah. Allah itu tidak pernah bosan mengampuni hamba-hambanya. Akan tetapi kita sebagai hamba yang selalu lalai, kita sebagai hamba yang selalu bosan untuk minta ampun. Nggih napa mboten? Jenengan sehari ini baca istighfar itu berapa kali? Nabi Muhammad wong sing dijamin masuk surga wis dosane wis dijamin,
wes diampuni dosa-dosa zaman masuk surga. Nabi Muhammad itu sehari tidak lepas 100 kali istighfar, Bu. Nah terus awak dhewe niku ping pira? Niku gak usah nunjuk kancane, gak usah apa, dikoreksi awake dhewe dhewe. Padha mesti aku ya iya. Yo ngomongnya aku dhewe barang. Nggih, makanya kita kalau bisa jangan sampai lepas kita istighfar paling enggak ya 100 kali sehari nggih, istighfar. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah bosan ngampuni kita, tapi kita yang bosan minta ampun. Mungkin nomor mboten. Nah niku kita sebagai umat Nabi Muhammad ini loh, pokoknya bener-bener kita mau minta ampun sama Allah, maka Allah akan mengampuni kita. Ini yang terakhir hikmah dari cerita semua ini tadi, intinya adalah kita sama-sama belajar menjadi orang yang sabar menghadapi ujian. Yo ujian sembarang kalir wes nggih, ujian keluarga, ujian ekonomi, semuanya. Terus yang kedua, kita jangan merasa sok baik, kita jangan merasa paling soleh. Ngono. Berarti Allah lebih suka hambanya, Allah itu lebih menyukai ahli maksiat yang bertobat daripada wong sing ahli ibadah tapi geleng-geleng tenan. Bahaya tenan wong sombong dadi cuma merasa sok awake paling pinter, misalnya ibadah niku di pamer-pamer nila nopo wis pokoke ora usah ngomong, sampean batin tok malaikat wis ero, wis dicatet oleh malaikat. Kedua hati-hati. Nah wis seperti itu saja, intinya seperti itu. Jangan kita menjadi orang yang so alim, paling soleh, dan kita harus belajar menjadi orang yang sabar. Ya cukup sekian. Tausiah singkat dari saya, dan saya akhiri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sami-sami kita